Salma, mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Hari ini saya akan memberikan sebuah pengajaran dengan menggunakan media pembelajaran berupa pop-up bersama siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Silakan perkenalan. Halo, nama saya Yusri Maulana Adha, biasa dipanggil Adha. Iya, ini Kak Adha yang akan menjadi siswa saya pada hari ini. Dan saya mengacu pada sebuah kompetensi dasar yang tercantum dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Sudah menyiapkan 5 judul cerita yang berbeda-beda. Dan pada cerita pertama, saya akan memberikan contoh kepada siswa. Saya akan menceritakannya, kemudian dia akan menuliskan ulang cerita yang telah saya ceritakan. Kemudian, setelah itu, saya sudah menyiapkan beberapa soal yang harus dijawab oleh siswa. Contoh nih, DATH. Cerita pertama berjudul Keluarga. Namaku Aldi. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Aku mempunyai seorang adik perempuan. Ia bernama Aisyah. Ibu dan ayahku bernama Ahmad dan Tuti. Mereka sangat menyayangiku. Aku senang memiliki kedua orang tua yang baik hati, penyayang, dan sabar. Aku juga senang memiliki adik yang cantik, baik hati, dan tidak nakal. Kami hidup rukun dan tidak pernah bertengkar. Nah, setelah saya bacakan, nanti siswa menceritakan ulang dengan melalui tulisannya yang akan dinilai melalui ketepatan diksi, ketepatan organisasi, dan lain sebagainya. Contoh di sini sudah ada satu pertanyaan. Tolong dibaca Kak Adha. Bagaimana karakter atau watak orang tua Aldi dan adik Aldi? Iya. Pertanyaannya adalah bagaimana karakter atau watak dari orang tua Aldi dan adiknya Aldi. Karakter orang tuanya bagaimana? Baik hati. Iya, baik hati, penyayang, dan sabar. Adiknya Aldi? cantik, baik hati, dan tidak nakal. Iya, cantik, baik hati, dan tidak nakal. Begitu seterusnya dengan cerita selanjutnya. Pada cerita kedua ini berjudul Gigi Susu. Silakan Kak Adha menyimak Mbak Salma. Nanti setelah Mbak Salma selesai menceritakan, Kak Adha saya berikan buku atau kertas untuk menuliskan apa yang Mbak Salma perintahkan. Gigi susu. Nah, ini ada sebuah dialog ya. Diamati baik-baik. Bu, Ibu, teriak Ilham. Kemudian Ibu Ilham menghampiri karena kaget mendengar teriakannya. Ada apa, Nak? Tanya Ibu. Gigi Ilham copot, Bu. Jawab Ilham sembari menangis. Sudah, tidak apa-apa. Nanti akan tumbuh gigi baru lagi. Jangan nangis anak ibu kan sudah besar, tutur ibu. Setiap malam, Ilham memegangi pipinya yang masih terasa linu. Sakit, ujarnya. Gigiku hilang satu, apa nanti akan tumbuh yang baru? Kalau tidak tumbuh, bagaimana? Jadi ompong, ujarnya sembari menangis keras. Nah, ketika masih kecil, gigi susu akan selalu copot. Tapi, gigi yang hilang akan terganti dengan gigi baru yang lebih kuat. Jangan sedih ya, Ilham harus rajin menggosok gigi. Gigi Ilham akan senang bahagia kalau dibersihkan dengan rutin, tutur ibu. Mbak Salma mau tanya, tadi dari cerita yang sudah Mbak Salma bacakan, apakah Kak Adha memahaminya dengan baik? Iya. Sudah paham bagaimana ceritanya? Iya. Setelah siswa sudah paham, saya sudah menyiapkan 1 lembar kertas untuk digunakannya menulis ulang kembali cerita yang telah saya bacakan tadi. Silakan Kak Adha menuliskan kembali ceritanya tadi tentang apa.
Sasa sangat menyukai bunga. Di pekarangan rumahnya terdapat banyak bunga, di antaranya bunga matahari dan bunga mawar. Setiap pagi dan sore, Sasa menyiram tanaman. Tanamannya membutuhkan air dan matahari untuk hidup. Nah, selanjutnya di sini sudah tersedia sebuah soal terkait cerita yang baru saja saya bacakan. Coba saya buka ya. Nah, dibacakan. Mengapa tanaman membutuhkan air dan matahari? Nah, mengapa tanaman membutuhkan air dan matahari? Silakan bisa ditulis di kertas. Nah, pertanyaan 1 sudah terjawab. Sekarang ada pertanyaan lagi. Tulis ulang. Coba dibaca. Tulis ulang cerita yang berjudul Tanaman. Nah, tulis ulang cerita yang berjudul Tanaman dengan buku tertutup. Silahkan bisa ditulis sesuai bahasanya sendiri. Yang ketiga berjudul permainan tradisional. Permainan tradisional adalah permainan yang sudah ada sejak zaman dahulu dengan aturan-aturan tertentu. Contohnya seperti gambar ini. Selanjutnya, ada beberapa permainan tradisional yang masih dilestarikan sampai sekarang, seperti egrang, engklek, betengan, dan gobak sodor. Nah, sudah ada pertanyaan lagi yang harus dijawab oleh siswa. Bisa dibacakan? Apa saja permainan tradisional yang masih dilestarikan sampai sekarang? Nah, apa saja permainan tradisional yang masih dilestarikan sampai sekarang? Silakan bisa ditulis. Nah, sembari siswa menuliskan jawaban, saya sudah menyiapkan beberapa rubrik penilaian yang harus saya isi dan akan saya sampaikan kepada siswa di akhir sebuah cerita tadi. Cerita yang selanjutnya berjudul Tas Baru. Saya bacakan dulu ya, tolong disimak. Assalamualaikum. Sapa Fajar memasuki rumah. Waalaikumsalam. Anak bapak sudah pulang. Bagaimana? Dapat ranking tidak? Tanya bapak Fajar. Yeay, Fajar dapat ranking 1. Jawab Fajar. Alhamdulillah. Sebagai hadiah, bapak akan belikan tas baru. Fajar senang sekali mendapatkan hadiah dari bapaknya. Dan sudah ada 2 kartu soal yang harus dijawab oleh siswa lagi. Yang pertama, sebutkan tokoh yang ada di dalam cerita Tas Baru. Nah, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Tas Baru. Silakan ditulis. Ya. Kemudian kartu soal yang kedua. Dibaca. Menurut kamu, bagaimana cara mendapatkan ranking 1? Tuliskan. Nah, menurut kamu ini siswa ya, bagaimana cara mendapatkan ranking 1? Tuliskan caranya bagaimana agar bisa mendapatkan ranking 1. Sudah? Sudah. Cerita selanjutnya. Tas baru Fajar berwarna biru. Ia sangat menyukai warna biru. Sebagai tanda terima kasih, Fajar akan merawat tas itu baik-baik. Ada terakhir kartu soal.
Bisa dibaca. Mengapa Fajar mendapatkan tas baru dari bapaknya? Nah, mengapa Fajar mendapatkan tas baru dari bapaknya? Silakan ditulis. Ya, sudah. Nah, dari berbagai cerita di awal tadi, siswa sudah menuliskan banyak sekali jawabannya. Nah, saya akan menilai pada cerita yang pertama tadi tentang gigi susu. Pada perintah pertanyaan tadi, siswa disuruh menuliskan cerita ulang tentang gigi susu. Dan di sini Kak Adha menuliskan, gigi Ilham copot. Kemudian Ibu Ilham datang. Gak apa-apa nak, nanti gigi yang hilang akan diganti dengan gigi yang lebih kuat. Nah, ini saya koreksi ya. Nah, pada cara menuliskan A ini tidak perlu kapital semua. Yang kapital hanya yang depan. Kemudian nama penulisan nama. Nah, Ilham yang ditulis kapital adalah huruf I. Setelah itu, nah ini penulisan. Kalau menuliskannya nggak apa-apa itu tidak termasuk kata baku. Kata bakunya adalah tidak apa-apa. Setelah itu menuliskan yang. Nah di sini Kak Adha menuliskan yang itu disingkat Y dan G. Sedangkan dalam bahasa Indonesia tidak boleh disingkat. Berarti yang itu hurufnya apa saja? Y-A-N-G. Ya, Y-A-N-G. Kemudian ada lagi nih yang masih disingkat. Nah, koreksi yang pertama itu ya Kak Adha. Yang kedua, pertanyaan pada cerita berjudul tanaman. Pertanyaannya adalah mengapa tanaman membutuhkan air dan matahari? Jawabannya untuk apa ini? Untuk hidup. Ya, jawabannya sudah benar dan penulisannya pun benar. Pertanyaan yang ketiga, perintahnya adalah menuliskan ulang cerita tentang tanaman. Saya bacakan ya. Sasa sangat menyukai tanaman, antara lain adalah bunga matahari dan bunga mawar. Setiap sore Sasa menyirami tanaman-tanaman membutuhkan air dan matahari untuk hidup. Nah, dalam cerita yang dituliskan ulang ini terdapat sebuah kata yang tertinggal, yaitu setiap sore. Nah, Sasa tadi menyiramnya itu tidak hanya sore. Setiap pagi dan sore. Kemudian dari penulisannya sudah benar dan tidak ada yang disingkat lagi dan sudah merupakan kata baku. Dan pertanyaan yang ketiga mengenai cerita yang berjudul permainan tradisional. Tadi soalnya adalah sebutkan permainan tradisional yang masih dilestarikan sampai sekarang. Jawabannya adalah egrek, engklek, bantengan, dan gobak sodor. Nah, ini saya koreksi penulisannya ya. Tadi yang pertama adalah egrang. Egrang itu hurufnya E, G, R, A, N, G. Dibaca egrang. Yang kedua, engklek. Engklek sudah benar tulisannya. Yang ketiga, bantengan. Nah, yang benar adalah betengan. Betengan. Kemudian, gobak sodor sudah benar. Dan yang terakhir, mengenai cerita tentang tas baru. Siapa tokohnya tadi? Bapak dan Fajar. Penulisannya sudah benar. Namun di sini Bapak dia menuliskannya BAPK, masih kurang A ya. Dan kata dan ini masih kurang satu huruf, dia menuliskannya D dan N. Yang benar adalah DAN. Kemudian soal yang kedua, bagaimana cara mendapatkan ranking 1? Menurut kamu bagaimana ini? Belajar yang giat. Belajar yang giat. Ingat ya teman-teman, cara mendapatkan ranking 1 adalah dengan belajar yang giat. Dan pertanyaan yang terakhir, mengapa Fajar mendapatkan tas baru? Karena mendapatkan ranking 1. Karena mendapatkan ranking 1. Dan ini saya koreksi penulisannya ranking ya. Kak Adha menuliskan ranking itu hurufnya
R-E-N-G-K-E-N-G. Yang benar adalah ranking. R-A-N-K-I-N-G, dibaca ranking. Ya. Dari penilaian ini sudah benar, dan di akhir video saya akan memaparkan dan memperlihatkan hasil skor yang diperoleh oleh Kak Atha. Saya sudah menilai 4 cerita tadi yang sudah dijawab oleh Kak Atha. Berikut saya perlihatkan gambarannya seperti apa. Nah, menurut kesimpulan saya, Kak Atha ini dari pemahaman isi teksnya sudah bagus, pemahaman detail isi teksnya sudah bagus, ketepatan organisasi isi teksnya masih dalam tahap skor yang keempat, dan ketepatan diksi, struktur teks, ejaan, dan tata tulis masih perlu diperbaiki, dan kebermaknaan penuturan. Nah, kebermaknaan ini sudah baik, bagus, dan sudah sesuai dengan cerita yang saya bacakan tadi. Nah, itu tadi video pembelajaran saya dengan anak kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Tujuan saya menggunakan pop-up ini agar siswa lebih tertarik dan lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru. Semoga video tadi menjadi referensi baik dan semoga bermanfaat. Dan tak lupa juga semoga dapat diaplikasikan kepada anak-anak di sekolah dasar maupun Madrasah Ibtidaiyah. Dadah.